Haleluya, Shalom, selamat sore Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Senang kita bisa bertemu kembali. Saya percaya ini hari yang baru, ini hari yang Tuhan jadikan, dan kita juga mau belajar firman Tuhan yang akan terus membuat iman kita semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Hari ini saya ingin menyampaikan firman Tuhan, ini yang Tuhan taruh di hati saya tadi pagi, mengenai berdoa dengan tidak jemu-jemu. Berdoa dengan tidak jemu-jemu. Nah, Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus itu memiliki kehidupan doa yang luar biasa. Tuhan Yesus sangat suka berdoa. Kita tahu di awal pelayanannya dia berdoa puasa 40 hari. Bahkan pada hari terakhir sebelum Tuhan Yesus disalibkan, apa yang dia lakukan? Dia berdoa. Dia berdoa pagi-pagi, dia berdoa tengah malam, bahkan dia berdoa semalaman. Dan Tuhan Yesus juga mengajar banyak tentang doa. Dia mengajar tentang doa Bapa kami, dia mengajar juga murid-muridnya dengan teladan yang dia berikan. Dan hari ini saya ingin menyampaikan firman Tuhan bagaimana Tuhan Yesus mengajar untuk kita berdoa dengan tidak jemu-jemu. Kita mungkin tahu ayatnya di Lukas pasal 18 ayat 1-8. Lukas pasal 18 ayat 1-8 ini perumpamaan tentang hakim yang tak benar. Saya bacakan, Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Jadi Tuhan Yesus menegaskan kita untuk berdoa tidak jemu-jemu. Kenapa? Karena memang ini sifat manusia untuk berdoa tapi kemudian berhenti berdoa. Jadi Tuhan Yesus tegaskan, kita harus berdoa tapi jangan menyerah. Kalaupun doa kita belum dijawab. Kita harus berdoa dan jangan cepat bosan. Kalau kelihatannya kita mengulang-ulang doa yang sama tiap-tiap hari. Kenapa? Karena ada hasil yang luar biasa dengan berdoa tidak jemu-jemu. Ini isi perumpamannya. Katanya dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, "Belalah hakku terhadap lawanku." Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak, tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, "Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku." Kata Tuhan, "Camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya, dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi?" Ini cerita perumpamaan yang luar biasa karena menggambarkan bagaimana pentingnya doa tidak jemu-jemu. Pertama, kenapa kita perlu berdoa dengan tidak jemu-jemu? Karena itu cara kita meraih janji Tuhan. Cara kita bisa meraih janji Tuhan adalah waktu kita berdoa dengan tidak jemu-jemu. Ada satu ayat di Ibrani pasal 10 ayat 36. Tuhan itu memberikan banyak janjinya. Di dalam Alkitab ada banyak peneliti Alkitab mengatakan kurang lebih ada 7.000 janji Tuhan. Dan Tuhan selalu menjelaskan apa isi janjinya dan apa syarat untuk memenuhi janji tersebut. Tapi satu hal yang Tuhan tidak pernah ceritakan adalah kapan. Kapan Tuhan akan melakukannya? Kenapa? Karena Tuhan punya agendanya sendiri. Tuhan punya jadwalnya yang mungkin berbeda dengan jadwal kita. Itu sebabnya di Ibrani 10 ayat 36 dikatakan, "Sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya kamu sesudah melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu." Jadi, sesudah kita melakukan semua yang Tuhan syaratkan dalam janjinya, tetap ternyata kita perlukan ketekunan. Karena ada waktu Tuhan yang misteri, yang kita tidak tahu. Tapi Tuhan berjanji, Tuhan berfirman, kalau kita berdoa dengan tekun, kita akan memperoleh apa yang Tuhan janjikan. Kenapa kita perlu bertekun untuk meraih janji Tuhan? Karena yang kedua, tujuan Tuhan memberikan janjinya untuk kita kejar, untuk kita rindukan, doakan adalah untuk memurnikan iman kita. Jadi kenapa kita perlu berdoa dengan tidak jemu-jemu? Ada tujuan yang lebih besar dari sekedar jawaban doa, yaitu memurnikan iman kita. Di ayat yang ke-8 dikatakan, "Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka, akan tetapi jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi?" Jadi ternyata bagi Tuhan, masalah jawaban doa itu tidak sepenting dari iman kita. Karena iman kita itu yang akan kita bawa di dalam kekekalan. Jawaban doa kita itu sementara. Apapun yang kita doakan untuk keberhasilan kita, keuangan kita, kesehatan kita, itu sifatnya sementara. Tapi iman kita itu kita akan bawa di kekekalan. Dan iman kita itu perlu diproses, perlu dimurnikan. Di 1 Petrus 1 ayat yang ke-7, ini bicara tentang pemurnian iman. 1 Petrus 1 ayat 7 berkata, "Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu."
Kalau kita baca konteksnya di atas itu tentang pencobaan, tentang duka cita, kan? Tentang pergumulan yang harus kita lewati. Tapi tujuan dari semua pergumulan, duka cita, pencobaan itu adalah membuktikan kemurnian iman kita yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana yang diuji kemurniannya dengan api. Jadi Rasul Petrus membandingkan iman kita dengan emas. Emas saja untuk makin dimurnikan harus dibakar dengan api. Itu proses yang, ya emas memang tidak punya perasaan ya, dia nggak ngerasa sakit. Tapi itu bicara tentang proses yang sulit, proses yang ya panas ya. Kalau api itu untuk penempa emas itu proses yang tidak mudah, proses yang menyakitkan. Dan iman kita jauh lebih tinggi daripada emas yang fana nilainya. Kenapa? Karena iman kita itu akan membuat kita memperoleh puji-pujian, kemuliaan, dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Kita percaya ini akhir zaman sudah sangat-sangat dekat pada ujungnya. Tuhan Yesus akan segera datang. Dan apa yang perlu kita bangun sekarang itu iman kita. Bukan waktunya lagi kita cuek sama perkara-perkara rohani. Tidak salah untuk pekerjaan, bisnis, keluarga, semuanya kita urus. Tapi prioritaskan kemurnian iman kita, prioritaskan kehidupan iman kita. Dan lewat doa yang tidak jemu-jemu, iman kita dimurnikan. Nah, apa yang menjadi ciri dari doa yang tidak jemu-jemu? Ada 3 hal. Yang pertama, doa yang tidak jemu-jemu itu doa yang disertai kesabaran. Doa yang disertai kesabaran. Ayat 3 dikatakan, dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim. Jadi dia sabar untuk menghadapi hakim itu. Dikatakan hakim ini hakim yang lalim, hakim yang tidak takut akan Allah. Saudara, ketemu hakim yang baik saja kadang-kadang tidak gampang. Apalagi untuk menghadapi hakim ya, dengan semua protokolnya, birokrasinya, tantangannya. Ini hakim dikenal hakim yang jahat lagi. Pasti ya kemungkinan dia akan membuli janda ini, melecehkan, menghina. Tapi ayat ini berkata janda itu selalu datang. Dia sabar menghadapi hakim itu. Dia tidak menyerah. Dan bagaimana caranya kita bisa sabar, kita bisa bertekun, tidak jemu dalam berdoa, dalam meminta. Di Lukas 8 ayat 15, Tuhan Yesus memberikan caranya untuk kita bisa bertekun. Lukas 8 ayat 15, ini bicara tentang perumpamaan tentang seorang penabur. Yang jatuh di tanah yang baik itu ialah orang yang telah mendengar firman itu, menyimpannya dalam hatinya yang baik, dan mengeluarkan buahnya dalam ketekunan. Jadi orang yang mendengar dan menyimpan firman dalam hati, itu orang yang tekun mengeluarkan buah. Jadi bagaimana caranya kita bisa menjadi orang yang tekun? Memang ini sesuatu yang datang dari Tuhan. Waktu kita membaca firman Tuhan, kita mendengar firman Tuhan, kita menghafal firman Tuhan, dan simpan di hati yang baik, itu akan menghasilkan ketekunan dalam diri kita. Jadi kita tidak bisa lepaskan ketekunan dalam berdoa dengan membaca dan menyimpan firman Tuhan. Itu yang pertama. Berdoa dengan tidak jemu-jemu adalah berdoa dengan sabar. Dan caranya adalah dengan firman. Simpan dalam hati. Lalu yang kedua, doa tidak jemu-jemu adalah doa yang disertai tindakan. Ini bukan hanya perkataan tapi tindakan. Di ayat 3 tadi dikatakan, janda itu datang dan berkata. Janda itu selalu datang dan berkata. Dia bukan hanya sekedar datang, dia ada action, dia ada tindakan, dia berkata-kata. Bahkan tindakannya itu sampai menakutkan bagi hakim itu. Di ayat 5 dikatakan, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia supaya jangan terus ia datang dan akhirnya menyerang aku. Nah, saya tidak tahu apa yang dilakukan janda ini. Sampai hakim itu terintimidasi, takut. Jangan-jangan nanti dia diserang. Sehingga akhirnya dia ikuti apa maunya janda itu. Artinya janda ini menunjukkan usaha. Janda ini menunjukkan keseriusan. Janda ini menunjukkan kesungguhan. Dan saya percaya doa yang tidak jemu-jemu itu harus di follow up dengan tindakan. Waktu kita berdoa, Tuhan pasti instruksikan sesuatu. Dan cara untuk kita tidak jemu berdoa adalah kita taat kepada instruksi Tuhan. Waktu saya persiapkan firman Tuhan ini, saya teringat ada satu cerita di 2 Raja-Raja pasal 4. 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 1-7 bercerita tentang seorang janda yang sama-sama janda, sama-sama dalam keadaan terdesak, yang anaknya hampir diambil oleh penagih hutang. Karena almarhum suaminya punya hutang, tidak bisa bayar, anaknya hampir diambil, dan dia datang kepada hamba Tuhan Nabi Elisa. 2 Raja-Raja 4 ayat 2, jawab Elisa kepadanya, apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah. Berkatalah perempuan itu, hambamu tidak punya sesuatu apapun di rumah, kecuali sebuah buli-buli berisi minyak. Jadi janda ini sudah bangkrut, tidak punya apapun, dia punya hanya sedikit minyak dalam buli-buli. Lalu berkatalah Elisa, ayat 3, pergilah mintalah bejana-bejana dari luar daripada segala tetanggamu, bejana-bejana kosong, tetapi jangan terlalu sedikit. Ayat 5, pergilah perempuan itu daripadanya, ditutupnyalah pintu, sudah ia dan anak-anaknya masuk, dan anak-anaknya mendekatkan bejana-bejana kepadanya, sedang ia terus menuang.
Ketika bejana-bejana itu sudah penuh, berkatalah perempuan itu, dekatkanlah kepadaku sebuah bejana lagi. Tetapi tidak ada lagi bejana. Lalu berhentilah minyak itu mengalir. Ini mujizat yang terjadi waktu kita mulai take action. Jangan ini bisa pikir, apa gunanya saya pinjam bejana dari tetangga? Bikin malu. Orang bakal tahu, kenapa kamu pinjam? Mau disuruh untuk apa? Saya juga nggak tahu. Tapi dia taat memfollow up. Dia taat mengikuti perintah hamba Tuhan, Elisa. Dan apa yang terjadi? Sebanyak bejana yang dia siapkan, sebanyak itu minyak disediakan oleh Tuhan. Ada dua hal yang kita pelajari dari cerita janda ini. Pertama, jangan anggap sepele apa yang kita punya. Talenta kita, karunia kita, modal kita yang kelihatannya kecil. Tapi waktu kita datang kepada Tuhan dan Tuhan suruh kita lakukan sesuatu, kedua, taat. Pertama, jangan anggap remeh apa yang kita punya. Yang kedua, taat, lakukan sesuatu. Mungkin itu hal yang kecil, mungkin bahkan tidak masuk akal. Tapi taat dan mujizat terjadi. Jadi doa yang tidak jemu-jemu adalah doa yang disertai tindakan. Tanya Tuhan apa yang harus saya lakukan. Dan waktu Tuhan beri inspirasi, Tuhan berikan ide. Mungkin lewat pikiran kita, lewat kesan di hati kita, mungkin lewat usulan orang lain. Lakukan sesuatu. Itu yang akan membuat doa kita terus excited. Doa kita terus bersemangat, tidak jemu-jemu. Itu yang kedua. Yang pertama tadi doa disertai kesabaran. Yang kedua doa disertai tindakan. Yang ketiga doa di atas dasar kebenaran. Apa yang membuat janda ini tidak jemu-jemu berdoa? Karena yang dia doakan, yang dia minta adalah sebuah kebenaran. Di ayat yang kelima. Namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia. Jadi hakim ini membenarkan janda ini bukan karena kong kali kong dengan janda ini atau dia membelokkan hukum. Bukan. Memang faktanya janda ini benar. Sehingga hakim ini mengetok palu, memvonis ya janda ini dimenangkan. Dan itu prinsip firman Tuhan. Apa yang membuat doa kita itu yakin? Apa yang membuat doa kita itu bersemangat? Karena posisi kita posisi yang benar. Di Yakobus 5 ayat 16. Yakobus 5 ayat 16 dikatakan, ayat 16b, doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Jadi kenapa orang yakin berdoa? Tentu karena dia sungguh-sungguh, tapi dia yakin berdoa karena dia berdoa hal yang benar. Alkitab berkata doa orang yang benar. Ini bukan sekedar benar karena dibenarkan oleh Yesus, oleh penebusan Tuhan Yesus, tapi yang dia doakan itu sesuatu yang benar. Itu haknya. Itu fakta. Dia bisa berdiri di hadapan Tuhan dengan yakin karena yang dia minta ini dia tahu ini satu kebenaran. Ini bukan dia buat-buat. Nah, Alkitab berkata, kalau kita tahu bahwa yang kita doakan itu benar dan kita berdoa dengan yakin, dalam bahasa aslinya itu berenergi, energio. Jadi berdoanya itu sungguh-sungguh, berenergi, bertenaga, maka doa itu besar kuasanya. Dan firman Tuhanlah yang membuat kita tahu bahwa yang kita doakan adalah kebenaran. Jadi kalau mau ditanya, bagaimana saya bisa tahu bahwa yang saya doakan ini sesuatu yang benar? Gampang. Doa itu sesuai dengan firman Tuhan. Ambil ayat firman Tuhan yang kita dapat dari Tuhan. Ucapkan sebagai doa. Mazmur 23, Mazmur 91, Mazmur 103, Mazmur 119, itu 176 ayat. Kita ucapkan firman Tuhan itu, maka firman Tuhan itu kebenaran yang kita dengan yakin berani kita doakan. Jadi hari ini kita sudah belajar bahwa Tuhan Yesus mau kita berdoa dengan tidak jemu-jemu. Kenapa? Karena itu cara kita meraih janji Tuhan. Dan itu cara memurnikan iman kita. Dan bagaimana caranya? Yang pertama, kita sabar. Untuk bisa sabar, untuk bisa bertekun adalah dengan menyimpan firman di dalam hati kita. Yang kedua, kita harus mulai bertindak. Kalau Tuhan sampaikan sesuatu waktu kita berdoa, taat. Dan yang ketiga, doakan kebenaran. Doakan firman Tuhan. Doakan hal-hal yang kita yakini, ini dari Tuhan. Sehingga kita berdoa dengan yakin. Dan saya percaya akan ada buah-buahnya. Akan ada hasilnya, sama seperti janda ini. Akhirnya dia dibela oleh hakim, dan dia dapatkan apa yang dia minta. Puji Tuhan. Dan saya mau berdoa. Kita mau bersama-sama berdoa, kita mau bersepakat hari ini. Apapun pergumulan Bapak Saudara yang sedang mendengar live streaming atau juga mendengar rekaman ini, percayalah, Tuhan kita itu tidak seperti hakim yang lalim. Dia Bapa yang baik. Dia tidak akan mengulur-ulur waktu untuk menjawab, untuk membenarkan anak-anak, orang-orang pilihannya. Dan kita mau bersepakat siang hari ini, sore hari ini. Haleluya. Kalau ada di antara Bapak Saudara yang saat ini sedang mengalami sakit, apapun penyakitmu, taruh tangan kananmu di bagian yang sakit. Kita percaya oleh bilur-bilur Yesus, engkau sudah sembuh. Kalau ada yang sakit COVID-19 juga, taruh tangan kananmu di dada. Percaya bahwa Tuhan sanggup menyembuhkan semua sakit karena virus, karena bakteri, karena apapun. Bapa, terima kasih karena kami bisa berdiri di atas firman Tuhan. Dengan yakin kami bisa berdoa
mengucapkan firman Tuhan karena firman-Mu adalah kebenaran. Kami berdoa di atas dasar firman Tuhan bahwa Yesus mati di kayu salib untuk menanggung semua sakit penyakit kami. 1 Petrus berkata, oleh bilur-bilur Tuhan Yesus kami sudah sembuh. Kami dengan yakin berdiri di atas firman Tuhan ini, oleh bilur-bilur Yesus, penyakit Bapak Ibu Saudara yang mendengar siaran ini dalam nama Tuhan sudah sembuh. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk memiliki kesulitan keuangan. Kami berdiri di atas firman Tuhan bahwa Tuhan adalah gembala kami tidak akan berkekurangan. Mazmur 23 ayat 1 berkata, Tuhan adalah gembala kami tidak akan berkekurangan. Bahkan Filipi 4 ayat 19 berkata, Allah kami akan mencukupkan segala keperluan kami menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Kristus Yesus. Kami berdiri di atas firman-Mu, kami berdoa dengan yakin. Terima kasih Bapa di sorga. Kami juga terus mendoakan semua tenaga medis yang sedang bekerja, para dokter, para perawat, petugas lab, para administrasi rumah sakit dimanapun berada. Kami berdoa tutup bungkus ya Tuhan dengan darah Tuhan Yesus. Tidak ada penyakit yang bisa menyerang mereka. Dan kami juga berdoa untuk semua pasien yang dirawat disembuhkan total dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga terus berdoa untuk pemerintah kami, baik pemerintah daerah maupun pemerintah pusat, diberikan hikmat oleh Tuhan untuk menuntun bangsa kami melewati masa-masa ini. Kami percaya bangsa kami akan tetap kuat melewati masa-masa sukar ini Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur, kami puji Engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih sudah menyaksikan siaran ini. Sekali lagi, kalau ada Bapak Saudara yang mau didoakan, Bapak Saudara bisa menghubungi akun ini. Ada hamba-hamba Tuhan yang akan berdoa, mendukung Bapak Saudara dalam semua pergumulan yang dihadapi. Percayalah, Tuhan kita sanggup, Tuhan kita maha kuasa, dan Dia peduli, Dia mau menolong kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.